Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pendopo Kabudayaan. Pada kesempatan kali ini, pada episode keempat, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Serat Widorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bait keempat dan kelima. Pada bait keempat dan lima ini ya masih merupakan kelanjutan dari bait-bait sebelumnya. Kalau kita tarik kesimpulan kan bahwa pemuda itu memiliki gejolak darah muda, gampangannya seperti itu. Nah, kemudian hal yang terbaik itu pemuda harus bisa mengontrol emosinya, mengontrol nafsunya, mengontrol dirinya. Nah, akan tetapi dalam mengontrol itu sendiri memang ada penekanannya bahwa dalam pengawasan, misalnya dalam segi pengawasan seorang pemuda harus didampingi oleh guru, orang tua maupun orang yang memiliki kedewasaan lebih sehingga mampu mengarahkan ke arah yang lebih baik. Seringkali ya sobat jagongan online bahwa pemuda itu sendiri kan memiliki istilahnya niat. Ya termasuk kita ini ya, kadang kita memiliki ambisi untuk melakukan inilah, mendapatkan itulah. Nah, sebenarnya itu tidak salah. Ambisi itu kadang ada benarnya, tapi kebanyakan meleset, kebanyakan keliru. Mengapa bisa dikatakan keliru? Karena ambisi yang ditunggangi oleh nafsu itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Jadi orangnya ya gampang overthinking lah istilahnya, kayak itu si A kok bisa gini, aku kok nggak bisa, si B bisa gini, aku kok nggak bisa. Nah, kemudian yang muncul bukan sikap sportif, tetapi dia berusaha untuk menyaingi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada bait keempat dan lima ini Raden Ngabei Ronggowarsito memberikan sebuah teladan ya, bahwa pemuda itu ya kelak kalau sudah tiba saatnya dia menjadi ahli, dia bisa melakukan sesuatu, dia menjadi profesional di bidangnya pun tidak masalah. Satu contoh kita baca bersama-sama. Nadyan dadiya dukun, lamun ana masa kalanipun pinilala dening wong agung kang wajib. Samono durung patut wong anom ahlul mangkono. Itu di bait keempat. Ing tembe yen wis pikun pantes bae ulah idu wilut bangsa bincil amba batang usadani. Mbok muni ote-ote blungtan ana wong amaidu. Sobat jagongan online dimanapun Anda berada, jika kita lihat ya, kita bahas dulu ke bait keempatnya. Di bait keempat ini kita dihadapkan pada masalah ya, masalahnya itu kan Nadyan dadiya dukun ya, meskipun di akhirnya ketika pemuda itu besar itu menjadi dukun. Dukun di sini ya bisa dikatakan orang yang pintar gitu ya. Jadi ya kontekstual saja kita memaknainya. Kalau dia pengen ahli di bidang ekonomi ya jadi pakar ekonomi. Dia ahli di bidang hukum jadi pakar hukum. Dia ahli di bidang sosial humaniora maka dia menjadi pakar di bidang itu. Nah,
pada bait keempat ini disebutkan ketika pada akhirnya dia sudah menjadi orang pintar, dia sudah bisa, kurang lebih maknanya seperti itu. Tetapi ada waktunya. Lamun ono mongso kalanipun. Jelas ada waktunya. Jadi apa sebenarnya? Ya proses itu tadi. Jadi dalam berproses, dalam berperilaku itu step by step. Jadi ada waktunya, kematangan pola pikir, kematangan sikap, kematangan etika dan sebagainya. Nah, kemudian di poin ketiga, bini lolo dening wong agung kang wajib. Ya meskipun dia itu mendapatkan dorongan, mendapatkan legitimasi dari orang yang besar. Misalnya dia dianggap pintar, dia dianggap bisa, dia dianggap ini itu ya. Tetapi pada kenyataannya, realitanya itu juga belum patut. Wong anom ahlul mangkono, orang muda itu yang belum berproses secara maksimal tapi sudah mengukuhkan diri, maka tidak sepatutnya seperti itu. Jadi ini secara tidak langsung mengajarkan kesabaran dalam berproses. Ya kita mencari keajekan. Jadi yang namanya berproses itu pasti ajek dari satu step ke step yang lain. Kemudian pentingnya berproses dari satu step ke step yang lainnya itu dicatat pada bait kelima. Ing tembe yen wis pikun, ketika itu pemuda atau orang itu sudah dewasa, sudah tiba saatnya dia menjadi pinter, menjadi pakar, menjadi ahli, menjadi profesional. Pantes bae ulah itu wilut ya. Kalau dalam sastra ini kan memang konteksnya konteks klasik, konteks zaman dahulu di mana orang pintar itu pasti berkaitan dengan hal-hal spiritual, hal metafisika, hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh orang lumrah. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ini masih relevan, tapi relevansi yang lain bisa kita tarik pada subbahasan misalnya dalam konteks ekonomi, konteks pendidikan, konteks hukum dan sebagainya. Ya, pantas wae ulah itu wilut, ya sudah sewajarnya dia bergulat pada itu wilut itu apa yang diucapkan itu diguguh, dituruti, ditaati. Seperti misalnya bangsa bincil ambak batang usadani atau sebangsa matematika ya, perhitungan ya. Kemudian dalam menerka sesuatu hal ya, ramalan atau apa, kemudian usadani atau mengobati. Jika kita maknai secara kontekstual bahwa orang yang pintar itu pasti melaksanakan atau mengamalkan kepintarannya itu dalam satu keahliannya. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah tiba waktunya, sudah mateng keilmuannya, mbok muni ote-ote blung, meskipun orang itu mengatakan ya benar, tapi sebenarnya enggak terlalu ilmiah banget. Jadi bahasanya itu bahasa yang sederhana. Tan ono wong ama itu, tidak ada orang yang menolak. Jadi ya diterima saja, diyakini, ditaati. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena orang itu melihat secara prosesnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi tidak bisa instan. Maka dalam berproses itu sendiri pada bait keempat dan 5 ini disebutkan ada waktunya, ada saatnya. Ketika saat kematangan etika, kematangan psikis, kematangan intelektual itu sudah didapat,
ya termasuk kematangan secara usia itu juga sudah memenuhi syarat, maka ya monggo saja Anda melakukan keahlian apa, melakukan praktiknya seperti apa, yang jelas sudah memiliki pegangan, memiliki pedoman yang matang, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, Sobat Jagongan Online dimanapun Anda berada, mungkin itu sedikit tentang bait keempat dan kelima pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.